interaktif. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, suara saya ini earphone-nya kegedean tadi. Oke, tadi soal sudah saya bagikan ya di pagi, jadi harapannya sih kita bisa langsung saya akan tanya dulu. Jadi ini sebetulnya ini adalah soal kuis untuk yang B ya, B 2019. Dulu B-nya masih belum B yang satu semester, tapi masih B. Jadi ada 1B dan 2B mirip, cuma bobotnya saja yang agak berbeda. Tapi ini kebetulan soalnya itu cukup menantang sebetulnya. Jadi dulu juga pernah, jadi di zaman itu biasalah kalau nggak matematik kimia ya, biasanya yang yang nilainya itu pada anjlok gitu. Oke, ini saya nggak tahu nih, sedikit sekali hari ini yang hadir, tapi yang jelas pasti rugi lah. Oke, kita mulai saja ya. Siapa dulu yang mau coba silahkan saja. Atau kalau misalnya ada yang sudah mencoba boleh misalnya nomor 1 dulu ya. Kita nomor 1 dulu. Kalau yang sudah mencoba silahkan boleh share screen, boleh mencoba coret-coret ya. Atau lewat chatting juga boleh, silahkan. Atau kalau tidak nanti mungkin saya akan panggil juga akhirnya. Coba 1A, Pak. Boleh, silahkan. Ini siapa namanya suka? Ini nggak kelihatan. Alvin, Pak. Alvin, Mangga Alvin. Kalau ngomong aja nggak apa-apa, Pak. Nggak bisa coret, Pak. Boleh Alvin. Alvin orang mana? Sumatera? Apa, Pak? Orang mana? Sumatera Barat, Pak. Sumatera Barat ya, suaranya ini khas. Oke, silahkan Alvin. Nanti yang orang Cirebon mana ya? Ion oksalat sangat penting dalam banyak industri, sistem geologi dan sistem biologi karena kemampuannya untuk membentuk kompleks yang stabil dengan berbagai ion logam. Kelarutan K2C2O4 dan Na2C2O4 dalam air ditunjukkan pada gambar berikut. Hitung jumlah maksimum K2C2O4 dalam gram yang dapat larut dalam 500 gram H2O pada 0 derajat. Yang diketahui molalnya 1,48 pada suhu 0 derajat. Terus kita mungkin saya di sini memakai rumus itu, Pak. Molar sama dengan mol dikali 1000 dibagi zat pelarut. Kali 1000 per zat pelarut. Dibagi zat pelarut. Maksudnya? Pelarut, Pak. Zat pelarut. Dari mol kita dapat mengetahui massa per mr dikali 1000 per zat pelarut. Jadi 1,48 sama dengan gimana 1,48? Molalnya, Pak. Molal sama dengan berarti 1,48 sama dengan gitu, Pak. Oke. Massa per mr dari K2C2O4 didapati 166 dikali 1000 per 500. Itu berarti dapat 2. Berarti kalau dikalkulasi semua M sama dengan 122,84 gram. 122,84 gram untuk massa K2C2O4. gram. Oke. Itu yang Alvin. Kalau menurut Alvin, Pak. Oke. Ini dari molnya dulu ya. Kita coba salah satu. Nah, karena mol itu pada dasarnya adalah apa tadi molal itu? Kalau kita biasanya itu adalah M itu sama dengan N per, ini tadi mol ya, N per N juga mol per kilogram ya, kilogram pelarut. Nah, gini kan ya, kalau kita ubah lagi di sini, nah ini saya nggak tahu kenapa Alvin kali 1000 ya, kalau kali 1000
Sepertinya sih mungkin maksudnya ini 1000 mili ya, 1000 mili sama dengan apa namanya, per liter kali ya. Ini kayaknya ada yang ini. Tapi kalau misalnya kita turunkan dari sini ya, M sama dengan N per kilogram, mana kalau kita turunkan lagi ini sama dengan tadi M ya, massa per apa namanya, 166 ya, 166 dikali apa namanya, di sini katakanlah per kilogram ya. Kita ya nggak apa-apa lah, kita tulis aja kilogram gitu dulu ya. Nah sekarang kalau misalnya ini kita ubah, ini sama dengan 148 ya. Nah ini dikalinya tadi berapa? Ini dikali 166 dikali 1,48 ya. 1,48 itu kalau yang bingung ini ada di sini ya. Ini berapa tadi Alvin? 166 kali 148? 245,68. 245. 68. Sebentar. M sama dengan 245,68 ya. 68. Oke, ininya sih benar berarti ya. Jadi ini Alvin sudah benar bahwa masanya ini adalah untuk per kilogram ya. Nah sekarang kan kita tinggal kali saja sebetulnya kalau tadi mau dibagi 1000 ya. Ini saya ada salah tulis Alvin. Hasilnya sih benar kayaknya. Ini kan dikali 1000 dibagi zat pelarut. Kok hasilnya bisa sama, Alvin? Dikali, dibagi 2 ya akhirnya. Ya, Pak. Oke. Ya, hasilnya benar ya. Hasilnya sama. Oke, jadi silahkan kalau sudah terbiasa pakai rumus seperti ini, mangga. Tapi rumus awalnya ini adalah seperti ini adalah per 1000 ya, atau per 1000 gram. Kita punya setengahnya, berarti ini tinggal dibagi 2 saja. Berarti hasilnya sama. Oke, bagus Alvin. Oke, selanjutnya siapa yang mau coba? Untuk yang B. Alvin lagi boleh? Belum dapat, Pak. Oke, jadi di sini catatannya adalah kita belum belajar tentang kesetimbangan kelarutan ya. Karena kalau kita tahu kesetimbangan kelarutan, maka kita akan ada faktor ion senama. Di sini seperti yang kita lihat ini ada 2 ion senama ya. Kalau misalnya kita punya 2 ion senama, maka KSP itu turun. Ya, bukan KSP, kelarutan itu turun. Jadi kelarutannya turun sehingga ini pastinya sih nggak akan sama seperti ini lagi ya. Jadi nggak akan sama lagi. Nah sekarang awalnya dilarutkan dalam sama juga ini adalah 500 gram ya. Untuk 500 gram ini tadi salah berarti ya. Ini tuh 240 oh iya benar 245,68. Ini kita tahu ya, ini sama nggak masanya? Oke, ini 24,5 ini mirip-mirip saja berarti ya. Ini kita nggak ada salah kali ini. Saya nggak ngecek ya. 166 dikali 14 sih harusnya sih enggak ya. Nah kalau di sini itu adalah 24,5 gram. Kemudian ada 24,65 untuk K2C 2O3. Nah, kemudian katanya didinginkan hingga 0 derajat Celcius. Kemudian ditanyakan jumlah endapan N2, Na2, C2O4 yang terbentuk pada 0 derajat. Sebentar. Ini entah ternyata ada yang salah sama soalnya atau bagaimana ya. Ini kita nggak ada yang salah ya di sini ya.
Kita lihat dulu mol K2CO3 harusnya benar sih 166. Apa saya nggak salah ngopi ya? Karena kan di sini kelarutannya itu pada 0 itu adalah 122 ya, 122, apa namanya? 122,8. Jadi kalau 24,5 gram, ini kita tahu ya, tadi kan dalam 500 gram air, kita bisa melarutkan sampai dengan 122,8 gram. Dari ini tadi apa? Oh, ini K2CO4. Kalau Na2CO4 berapa? Ininya apa namanya? MR-nya, MM-nya. Coba dikalikan ke rumus ini. Na2C2O4. Yang lain sambil coba juga ya. Sodium oksalat. Sodium oksalat itu adalah di sininya berarti tadi 134. Berarti ini salah. MM-nya tadi 134. Kita salah mau pakai ini juga boleh. Tadi itu 134. Oh, ini ya, sorry di sini tuh saya salah lihat. Jadi kalau Na2C2O4 ini sama dengan ini, sorry, saya salah lihat. Jadi kita coba lagi ya, hitung lagi kelarutannya berapa. Jadi di sini kita molalitasnya punya itu adalah 0,21 sama dengan N-nya itu berarti kita cari dulu ya masanya per 134 ya. Ini adalah massa untuk dibagi 1000 ya. Dibagi 1000 dulu nggak apa-apa lah. Nanti kita harus biar nggak bingung ya. Jadi per 1000 atau biar nggak pusing, udahlah per kilo aja dulu ya. Per kilogram, nanti tinggal dikalikan saja. Kita kan punya setengah kilogram, jadi dikali 2. Dikali setengah dari sini. Ini adalah per kilogram ya. Ini kan definisi molal. Nah, kemudian berapa ini masanya? Massa per kilogramnya 134 kali 0,21 berapa? Yuk, berapa? 28,14 Pak. Sama dengan 28,14 ya. Ini karena ini untuk 1 kilogram dan kita itu di sini apa namanya 500 gram ya, berarti tinggal kali 2 saja. Jadi M untuk 500 sama dengan 28,14 bagi 2. Jadi sama dengan 14,07 ya. Nah, sekarang di sini kan awalnya itu adalah 24,5 sehingga jumlah endapannya. Nah, ini yang terlarut kan? Ini yang terlarut sehingga yang mengendap adalah mengendap itu sama dengan 24,5 dikurangi 14,07. Begitu saja kalau yang ini. Atau cara lainnya ya, karena di sini kan apa namanya? Saya mencari ini ya, caranya ini agak-agak terlalu dipercepat juga ya. Mungkin kalau kita coba cara normal nih, cara normal. Nah, ini cara agak normal juga.
Sama aja sih, nggak ada ini. Jadi di sini kan apa namanya, kita punya apa namanya, diketahui pelarut ya, pelarutnya pelarut sama dengan 0,5 kg ya, 0,5 kg. Molalitas sama dengan N per kilogram ya, N per kilogram. Nah sekarang ditanya berarti kan ini M-nya M molalitasnya harus dibedakan, molal sama massa mirip-mirip. Nah di sini berarti sama dengan 0,21 dikali 0,5 ya, 0,25 sama dengan N. Nah kalau mau seperti ini juga boleh. Nah ini ke sini sudah didapat N-nya, berarti kan N-nya sama dengan berapa? 0,105 ya. 0,105 sama dengan M per, tadi masanya berapa? 134 ya? Per mm, mm-nya itu 134. Nah, berarti M sama dengan, ini balik lagi. M sama dengan 28, berapa itu? 14 ya? 14. Sorry, kok 28,14. Ini udah. Ini langsung 14,07. Gitu ya. Paham tidak? Terserah mana aja caranya. Mau cara yang ini boleh, mau seperti ini mengandaikan jadi langsung per kilogramnya berapa boleh, atau dibagi per gramnya boleh. Nah, nanti kan tinggal harus dikalikan 500 juga bisa. Atau mau dicari dulu N untuk setengah kilo berapa, itu juga boleh. Nah, ini yang sebetulnya saya kira yang paling mengikuti alur adalah yang ini. Jadi pertama dicari dulu N-nya, N untuk setengah kilo. Setelah dapat N setengah kilo, dicari masanya, massa untuk setengah kilo. Nah, kemudian setelah mendapatkan masanya ya sudah. Yang mengendapnya adalah ini dikurangi massa yang terlarutnya. Ada yang bertanya dulu? Nah, massa yang terlarutnya ini ditanya lagi sebetulnya. Ini mungkin ini endapan, ini massa yang terlarutnya ini 14,07. Ini sih gitu aja. Mungkin apa namanya, caranya agak beda ya. Jadi akhirnya dia nggak menemukan dulu yang terlarut, tapi akhirnya ke sini. Jadi 14,07. Ini cara mana aja. Jadi yang penting adalah yang kalian paham. Oke? Halo? Ada yang bertanya? Ayo, kita nggak akan bisa ini ya. Maksudnya supaya bisa tutorial dengan baik, saya minta sekali lagi interaktifnya diupayakan lagi. Halo, udah? Kita bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, silahkan. Yang C siapa yang mau coba? Atau apa yang harus kita lakukan di sini? Delta TB apa? Rumusnya? Yuk. Delta TB dikali Sorry, siapa? Gimana? molalitas kali Delta TB sama dengan? molalitas kali kali I, Pak. Sorry nggak kedengeran. M, pokoknya inilah ya, M kali KB dikali dengan I ya. Nah, seperti ini kan. Nah, sekarang karena ini terdiri dari 2, ya sudah. Jadi kita ada 2 faktor saja di sini.
Nah, ini baiknya sih, karena ini kan molalitas ya. Jadi kita delta TB-nya ditambahkan saja. Jadi ditambahkan katakanlah M1 ya, M1I1, kemudian ditambah M2 KB dikalikan dengan I2. Karena di sini ingat bahwa di sini kita memiliki ion ya, senyawa ion, dan senyawa ion itu memiliki I, tetapan Van Hoff. Nah, tetapan Van Hoff-nya di sini diasumsikan bahwa semuanya terionisasi sempurna, sehingga semuanya itu menjadi 3 ya. Menjadi 3. Nah, sekarang untuk M-nya ya sama saja, berarti kan kita punya tadi berapa? 26,8 dibagi berapa? 134 ya. Dikali berapa itu teh? 0,52. Kemudian di sini kali 3 ditambah ini saja, jadi 33,24 dibagi 166 dikali 0,52 dikali 3 gitu. Nah, ini kalau mau dipindahkan dulu bisa, ini ditambah ini kemudian dikali ini boleh. Nah, ini Anda akan mendapatkan TB ya, delta TB. Nah, nanti ini B-nya kecil. Nah, nanti dari situ titik didihnya TB-nya adalah 100 ditambah delta TB yang ini. Yang E, ada yang sudah? Isotoniknya apa sih? Isotonik itu adalah jumlah ionnya, jumlah apanya yang sama. Nah, ini perhatikan juga banyak asumsi ya. Coba ada yang bisa cari, kalau nggak tahu isotonik apa, cari di internet. Tekanan osmotiknya sama, Pak. Tekanan osmotiknya sama ya. Pi-nya sama. Tadi ada 2 orang. Jadi Pi dari Na2C2O4 sama dengan Pi apa sih ini teh? K2C2O4. K2C2O4 ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah Pi ini sama dengan M R T dikalikan dengan I ya. Nah, kemudian ini M yang ini ya, Na2C2O4. Ini juga M atau ini saya tulis Na aja ya. Na MK RT kali I. Nah, kita tahu bahwa sekarang I untuk Na2C2O4 dan I untuk K2C2O4 itu sama. Karena di sini ya, I sama dengan 3 semuanya, maka MNA sama dengan MK. Sudah. Coba lanjutkan. Berarti berapa airnya? Gampang banget. Ini tuh contoh di mana yang bikin soal mikirnya ribet. Jadi dikali dulu RT kali I, padahal sama aja. Berapa volumenya?
Ada yang sudah dapat? Halo? Terus dipanggil, nanti dipanggil. Jawabnya nggak tahu, gerak. Vivina ada, Vivina. Vivina teh mic-nya yang error ya? Pak, jawabannya 0,1108 bukan, Pak? 0,0,1 1108. 08 apa ini? Apa? Dalam apa? Liter, Pak. Dalam liter ya. Jadi kalau dalam mili sama dengan, ini ingat ya, diminta mili. Berarti sama dengan 110,8 mili. Oh iya, saya mau harus mengingatkan. Takutnya ini ya. Jadi untuk besok, hari ini wajib semuanya sudah coba login. Karena kegagalan login hanya diterima sampai hari ini jam 6 sore. Nah, kemudian pengumuman lainnya itu terkait bagi yang kemarin ada yang sempat sakit ya ketika jadwal praktikum, itu juga segera melapor. Itu ada di channel Info Kidas. Itu ya. Oke, ini semuanya sudah sepakat. Saya nggak akan coba. Sepakat Setuju, semuanya? Pak. Setuju? Oke, kita lanjut ya. Biar cepat. Oke, nomor 2A, ada yang mau coba? Ini bagus ininya, semua semua materinya masuk. Ya mungkin adalah yang kelewat-kelewat ya, tapi hampir semuanya ada. Jadi kalau udah bisa ini dijamin kuis nggak akan ada masalah mudah-mudahan. Dan ujian juga pastinya oke. Tentukan persamaan reaksi total berdasarkan mekanisme. Persamaan reaksi total itu apa? Saya tanya. Kalau diam. Fauzi. Fauzi, ada Fauzi? Pak, Oh, Muhammad Bawazir, mangga. mau tanya Pak, saya. Kok tanya? Oh iya. Apa-apa, Kalau dijawab. misalnya ditanya soalnya reaksi penentu laju, kan itu kita pakai yang lambat ya Pak. Mm-mm. Nah, cuman kalau nggak dikasih tahu mana yang lambat, mana yang cepat itu kita lihat dari mana ya? Kalau kasih tahu mana yang cepat, mana yang lambat, Iya. ya nggak bisa kita ngerjakan. Sekali lagi ya, karena kimia dasar ini kita dibatasi ya. Kita dibatasi dengan penyederhanaan dan asumsi-asumsi ya. Nah, kecuali memang dalam pertanyaannya itu misalnya kalian sudah dapat mekanisme, kemudian di sana nanti ada laju ya, lajunya apa. Nah, nanti mungkin ini baru mungkin saja kalian ditanya mana yang jadi penentu laju. Tapi tidak mungkin soal tidak menunjukkan mana penentu laju. Karena nantinya itu akan tidak bisa. Kita tidak bisa aja. Kalau kita tidak tahu mana penentu laju, tidak diberitahu ini cepat gitu ya, kita tidak akan bisa mengerjakan. Atau kalau misalnya di sini ada 2 yang lambat, ya kita juga tidak bisa mengerjakan. Karena kita itu adalah relatif ya. Jadi relatifnya ini akan ditentukan oleh yang lambat saja. Tapi pada kenyataannya ya ini pun yang proses cepat pun akan mempengaruhi. Tapi karena dia jauh lebih cepat dari yang lambat, ya kalian membayangkannya begini gitu ya. Jadi ada satu reaksi yang selesai dalam 1 tahun misalnya, tapi yang cepat itu adalah 1 hari. Nah 1 hari gitu kan sebetulnya kan lambat juga relatif terhadap sesuatu yang selesai dalam 1 jam. Tapi 1 jam juga lambat dibandingkan dengan sesuatu yang selesai katakanlah dalam 10 detik. Jadi ini adalah relatif, sehingga ini harus diketahui. Oke, ada lagi? Atau tadi Bawazir ya? Bawazir, lanjut deh. Ada nggak? Halo? Jangan menghilang Bawazir.
Halo. Tadi Bawazir bener ya? Iya, Pak. Lanjut. Yang A. Persamaan reaksi totalnya apa? Gampang ini konsep. Belum ngitung. Persamaan reaksi total. Reaksi net. Bawazir menyerah. Pak, izin jawab. Oke, silakan. Farli ya. A2 ditambah B ditambah CD. Sebentar. Oke. A2 ditambah B B ditambah CD ditambah CD menjadi A ditambah AC tambah AC tambah BD. tambah BD ya. Oke, nah untuk yang reaksi ini saya harus kasih tahu ya, sebelumnya itu ini memang ada apa namanya? Ya ada semacam pertentangan sih sebetulnya waktu itu tuh. Jadi karena di sini kalau misalnya Bawazir melakukan Bawazir. Ini kan tadi siapa Fikri ya. Nah, ini menambahkan langsung ya, menambahkan langsung apa yang ada di sini. Nah, ini memang ya betul bahwa kalau misalnya di sini kemudian di sini adalah menjadi 2A ya. Apa namanya? Kemudian kan di sini 1A-nya dicoret gitu, yang A di sini dicoret, B-nya tetap. Nah, kemudian nanti AB-nya saling mencoret kan, berarti tinggal CD di sini, kemudian di sini ada tersisa A, kemudian ditambah AC ditambah dengan BD. Nah, ini agak-agak ini sebetulnya, agak apa namanya? Agak membuat rancu juga ya kalau misalnya seperti ini. Tapi kita lihat dulu aja. Nanti saya akan cek apa namanya hasil akhirnya itu bagaimana. Nah, kemudian nanti kita bahas ini. Oke, untuk sementara kita nggak apa-apa. Ini dulu. Nah, sekarang untuk senyawa antaranya, apa senyawa antara di sini? AB, Pak. Senyawa antaranya adalah AB ya. AB. Senyawa antaranya di sini adalah AB, karena AB itu habis akhirnya. Nah, kemudian kita untuk reaksi bimolekular. Reaksi bimolekular itu apa? Reaksi yang Reaktannya terdiri dari 2 unsur, Pak. reaktannya terdiri dari 2 unsur ya. Ini kita harus cek lagi ya, apa namanya definisinya. Saya jadi agak ragu. Saya agak ragu. Saya ingat jawabannya, tapi nanti kita cek lagi. Kalau di sini kan tahap 2 ini udah jelas ya, bimolekular ya. Nah, kalau A ini sebetulnya kan unimolekular ya, karena dia itu reaksi dekomposisi saja. Tapi kalau misalnya kita balikan reaksi antara 2A menjadi A, itu adalah bimolekular. Karena ini kan kesetimbangan ya, jadi mungkin bisa saja. Nah, apa namanya, mungkin bimolekular itu kalau nggak salah definisinya itu terdiri dari 2 komponen ya, 2 komponen reaksi ya. Jadi kalau misalnya ini tahap 3 juga termasuk bimolekular. Yang saya ingat termolekular itu kalau misalnya kita punya A tambah B tambah C, nah ini termolekular kan. Nah ini yang ininya adalah unimolekular. Tapi kalau misalnya 2A menjadi A2 ya, nah ini adalah bimolekular. Nah ini kan kesetimbangan ya, kesetimbangan. Jadi kalau kita tuliskan bimolekularnya ya A plus B juga bimolekular, kemudian AB plus CD itu juga bimolekular. Gitu ya.
Nah, kita lanjutkan hukum laju yang sesuai dengan mekanisme. Bagaimana hukum lajunya? Silakan coba dulu. Saya kasih waktu dulu lah, 5 atau 3 menit. Makanya kalau nggak ada yang bilang apa-apa, kita kehilangan waktu ya. Saya mau cek dulu yang ini. Dulu pernah saya tanyakan, cuma saya lupa lagi ininya itu bagaimana. Oke, ada yang mau coba? Ada yang mau coba kah? Saya belum temukan itu. Mati lampu, mas saya. Halo, ada nggak? Ini Pak boleh saya menjawab, Pak? silahkan. Bagaimana dapat jawabannya? Yang D kan ya, Pak? R sama dengan K dikali konsentrasi AB AB dikali konsentrasi C.
kali konsentrasi CD ya. Nah, ini benar nggak hukum lajunya? Kayaknya K3 Pak. K3. Oke, nah ini sebetulnya benar ya ininya, tetapi kalau AB-nya itu bukan senyawa antara kan. Senyawa antara tidak boleh masuk di hukum laju. Sehingga kita harus cari AB itu apa. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini kita lihat bahwa ya. Di sini kita lihat saya agak ginian. Iya, Eci. Di sini saya tulis di sini ya. Di sini ada kita punya apa namanya konsentrasi AB. Saya tulis di sini ya. Konsentrasi AB kali konsentrasi B dikali ini K2 ya. K2 sama dengan K-2 dikali konsentrasi AB. Nah, ini kita punya satu persamaan, sehingga kita punya sekarang untuk AB ya, untuk AB-nya kita sudah punya. Nah, sekarang di sini, nah ini yang tadi saya agak rancu ya, bahwa di sini sebetulnya adalah harusnya sih A-nya juga itu adalah intermediate ya. Jadi kita tidak boleh punya A harusnya di sini. Jadi net reaksi net ini mau tidak mau sih sebetulnya harus apa namanya bawahnya dikalikan. Jadi bawahnya itu dikalikan 2. Nah, tapi kalau misalnya nanti dikalikan 2, semuanya dikali 2. Nah, paling gampang sih kalau A-nya ya, A-nya dikali setengah saja. Jadi harusnya sih kalau misalnya begitu ya, nanti kita lihat aja apa namanya betul tidaknya. Tapi nggak apa-apa, ini kita ini ya, bahwa di sini sekarang kita punya AB sama dengan K2 dikali K-2 ya, kali konsentrasi A, konsentrasi B. Nah, sekarang kita punya persamaan lain di mana A2, konsentrasi A2 kali K1, K1 sama dengan konsentrasi A kuadrat dikali dengan K-1. Sehingga kita tahu di sini konsentrasi A sama dengan akar apa namanya, atau saya tulis gini aja ya biar gampang ya. Kayak kemarin siapa Pipin ya? Siapa? Pipin siapa yang kemarin itu? K1 dibagi K-1 ya, akar dikali, biar gampang konsentrasi ini nih hilang ya. Saya hapus. Nah, ini nggak apa-apa, dikali konsentrasi A2 kali setengah gitu ya. Nah, ini A-nya sudah ada. Nah, jadi tinggal masukkan semuanya untuk AB. Jadi konsentrasi AB sama dengan, nah ini kalau dimasukkan ya, K2 per K-2 dikali akar K1 per K-1 kali ini apa namanya A2 kali setengah dikali dengan B. Nah, B boleh tidak masuk di apa namanya rumus? Nah, boleh karena B ini dia bukan senyawa intermediate. A boleh tidak masuk? Boleh, karena A juga bukan senyawa intermediate. Ya.
Nah, ini aja nih. Nanti saya harus saya mau konfirmasi ulang yang untuk ininya. Nah, ini seperti ini. Ini ya sudah. Nah, sekarang nilai AB ini masuk ke sini. Sehingga kita punya ini K1 kali K, ini semuanya banyak K-nya ya. Nah, ini kita tulis saja. R sama dengan K, apa namanya? OBS ya, observe. KOBS dikali dengan dalam kurung A2 kali setengah, pangkat setengah, dikali dengan B ya, dikali dengan CD. CD boleh nggak masuk? Boleh, karena CD juga dia ada di sini. Dengan CD. Jadi ini sebetulnya ya, kalau tadi yang seperti yang saya bilang ya, ini kita hilangkan. Nah, ini saya nanti mau akan coba konfirmasi ulang ya. Reaksi net ini kalau misalnya ininya kita kalikan setengah ya. Kalau kita kalikan setengah ini kan sebenarnya setengah A2 menjadi A ya, menjadi A. Nah, kalau misalnya ini dibuat seperti ini A-nya juga dicoret. Nah, net reaksi netnya itu jadi setengah A2 ya, setengah A2 plus B di plus CD. Plus CD seperti itu. Nah, ini udah langsung tuh. Saya nggak tahu ya, apakah jangan-jangan bisa ya seperti itu. Ini sama ya hasilnya. Jadi, apa namanya, K-nya itu, sorry kok K. R-nya ini kan sama dengan ini. A2 pangkat setengah, nah ini kan sama aja. Dikali B, dikali CD. Tapi saya nggak tahu ya, saya belum pernah membuktikan. Jangan-jangan kita bisa bikin net reaksi, terus langsung dapat ya. Saya mau lihat dulu contoh lain. Jangan-jangan kita baru menemukan cara lain. Pak, boleh nanya nggak, Pak? Ya, mangga. KOBS itu apa ya, Pak? K-observe. Jadi itu adalah K yang kita amati. Nah, K itu sebetulnya dia adalah penjumlahan semua nilai K. Jadi kalau dilihat kan K-nya banyak sebetulnya. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut saja dulu. Silakan lanjut ke yang E-nya. Cari order reaksi masing-masing. Order reaksi masing-masing dari A2, B, dan CD. Sambil saya ngecek dulu ya. Kinetik.
Saya buka dulu modul. Sudah dapat? Order reaksi A2-nya berapa? Jadi terkadang kalau lagi kuliah ya, saya biasanya suka malah menemukan sesuatu yang baru. Kinetik. Ternyata iya loh. Sebentar ya, saya stop share dulu. Mau ada satu hal yang saya cek. Oke, ya. Silakan. Ada yang sudah mencoba? Nah, ini ada soal yang mirip ya. Jadi, apa namanya? Ini saya tunjukkan dulu. Nah, jadi betul ya, ternyata memang harusnya sih kita mengalihkan dulu untuk soal yang seperti ini mirip dengan yang kasus kita tadi ya. Ya sebentar, ini mirip nggak sih? Ini di sini net reaksi netnya itu adalah dia menjadinya jadi seperti ini ya. Ini CL-nya hilang ya. CL-nya jadi hilang. Kalau oh enggak ya. Iya ya, enggak ya. Jadi tidak dikali ya. Unik ya. Jadi kita tidak mengalihkan ini. Jadi kalau misalnya untuk mekanisme reaksi, jadinya di sini tidak dikalikan. Nah ini hal-hal yang sebetulnya suka kadang agak rahasia di sini. Sekarang contohnya kita kalikan kalau ini jadi 2 ya. Kalau ini dikalikan setengah CL, di sininya CL-nya hilang tapi CL-nya muncul di sini.
Iya, berarti memang tidak seharusnya dikalikan. Tapi kalau nanti dikalikan, saya dapat ini. Aneh ya. Mungkin kalian ada yang apa, kebayang yang saya pikirkan. Tapi maksud saya begini, kalau misalnya ini saya kalikan setengah ya, ini saya kalikan setengah. Saya nggak bisa coret-coret di sini. Ini kalikan setengah ya, ini CL dengan CL ini kan saling menghilangkan. Nah, di sini nanti totalnya saya akan punya apa namanya, 1 CL2, 1,5 CL2 ditambah CO, kemudian sisanya. Nah, kemudian kalau misalnya saya dapat solusinya, nah itu adalah nilai apa namanya, nilai ini ya, nilai yang saya apa namanya, CL2 ya. Saya belum pernah terpikir ini sebelumnya, tapi jangan-jangan memang sebetulnya itu bisa dilakukan gitu. Jadi maksud saya begini ya, ini kan kita tahu ya, ada 2 mekanisme. Nah, di sini ini 1 dan ini ya 2. Nah, kalau misalnya kita lakukan penambahan ya, penambahan reaksi net sampai dengan reaksi cepat dan mendulikan gitu ya. Nah, di sini net untuk setengah ini ya, berarti kan kita akan mendapatkan reaksinya itu adalah 2NO ditambah H2 ya. 2NO ditambah H2. Nah, kita peduli cuma reagennya saja. Berarti kalau misalnya 2NO plus H2, kita akan ekspektasinya itu adalah R sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi H2 ya. Halo? Ini kalian mengikuti tidak? Halo? Mengikuti, Pak. Jadi sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi H2. Benar kan ya? Ini udah sama tuh. Nah, sekarang di pembuktiannya, saya ini baru kepikiran. Nah, sekarang dari pembukti sini hukum laju dari R2 adalah ini, tapi salah satunya karena N2O2-nya itu adalah intermediate, jadi harus kita ganti. Nah, balik lagi, dia tuh jadi apa namanya, NO2. Ini akhirnya sama aja. Jadi jangan-jangan ini tuh sebetulnya adalah reaksi net ya. Jadi kalau misalnya ada yang bingung ya dengan penurunan rumus ini, jangan-jangan kita lakukan hanya seperti itu ya, dapat net gitu. Misalnya ini nanti ya untuk ada yang 2 reaksi ya. Ini belum pernah saya buktikan sebelumnya, jadi kalian silahkan kalau nanti latihan-latihan banyak menemukan hukum laju di mana yang lambatnya itu adalah yang kedua, silahkan silahkan dibuktikan. Nah, di situ kalian akan mendapatkan apa namanya, sama saja gitu ya. Jadi dari net reaksi sampai dengan yang lambat, nah itu adalah hukum laju yang diturunkan dari mekanisme. Nah, tapi buktikan lagi. Itu masih apa, hipotesis saya. Jangan-jangan selama ini tuh sama gitu. Jadi kita pusing-pusing bikin persamaan seperti ini, kalau dibuat net saja itu udah beres. Jangan-jangan, saya nggak tahu. Kecuali yang tadi yang ini juga agak bingung. Nah, ini tadi yang katalis, ini ada tambahan ya, ada tambahan latihannya. Nanti mungkin saya akan apa namanya, update ya. Sepertinya saya lupa apakah yang versi saya itu sampai dengan ini atau tidak. Tapi nanti saya tambahkan. Nih kalian boleh coba. Tapi sudah, kita fokus di lanjut yang tadi dulu saja. Oke, jadi A2-nya dapat berapa? Order reaksi A2,
sama dengan 1, Pak. 1. B sama dengan 1 juga, Pak. 1. C juga 1 ya? CD sama dengan 1 juga? Iya, Pak. CD juga 1. Nah, sekarang kita menemukan bahwa order reaksi A2-nya beda ya dengan yang kita turunkan dari mekanisme. Maka dari itu, mekanisme Maaf, Pak. ini, ya? Share screen-nya masih di itu, Pak. Oh, salah ya, salah sharing ya. Sorry. Stop sharing, sharing. Oke, udah ya. Nah, jadi tadi kita dapat di sini berdasarkan reaksi apa namanya? Balik lagi ya ke sini ya. Jadi yang kita sepakati tadi ya, dari contoh-contoh yang ada, mekanisme reaksinya itu yang benarnya memang yang ini ya, memang yang bawah ini. Nah, tadi yang saya bilang rancu itu kenapa di sini kita nggak kalikan dengan setengah ya? Karena kan kalau misalnya kita bekerja di, saya nggak tahu apakah ini ada, jangan-jangan ada konsep yang kurang tepat ya. Karena kalau misalnya kita dihukum Hess ya, untuk mendapatkan reaksi net, itu kan kita akan kalikan ya, kalikan ini jadi setengah ya. Supaya akhirnya ya sudah, tidak, ini A juga adalah intermediate kan. Nah, tapi di sini sepertinya tidak. Saya nggak tahu tuh kenapa itu tidak dilakukan. Nah, jadi makanya soal-soal seperti ini tuh di antara dosen pun nanti itu akan saling berdebat. Nah, nanti itu, tapi jangan khawatir ya kalau misalnya ada hal seperti itu, biasanya kalau perdebatannya tanpa henti, biasanya sih nanti bisa diabaikan atau dipakai sesuai yang diajarkan. Nah, yang diajarkan yang saya lihat adalah ini, betul kata teman Anda tadi, ini tidak diubah. Ya, ini tidak diubah nilai-nilainya. Jadi tidak ada yang dikali-kalikan. Jadi kita sepakatin saja ini dilakukan seperti itu ya. Jadi tidak ada kali mengali di sini. Nah, di sini berarti berdasarkan D dan E ini tidak dapat diterima karena A2-nya berbeda. Jadi nilai order A2 berbeda. Kesimpulannya mekanisme tidak sesuai. Oke, gitu ya. Ini nomor 3 ini sangat konsep sekali ya. Nah, ini saya nggak tahu kita waktunya masih cukup atau tidak. Tapi mungkin saya lewat dulu ya. Saya lewat dulu ke 6. Nah, ini sangat konsep. Jadi kalian pakai K sama dengan A, nah, kemudian E, apa, minus RT ya. Minus RT, apa? RT per apa? RT aja ya? Halo, ada yang ingat? Faktor frekuensi bagaimana menggunakannya? Pangkat minus EA per RT, Pak. EA, oh iya EA per RT ya, saya lupa. Minus EA per RT ya, minus EA. Makanya saya berpikir kok kayak ada yang salah. A EA per RT ya, nah ini harus dipakai dulu. Kemudian EA per RT, ini harusnya sih ada ya, ada di ini. Nah di sini nanti lakukan lagi bahwa di sini ln K, ln K sama dengan apa namanya di sini ln EA, ln EA, ln A dikurangi EA per RT ya, per RT. Nah ini ada beberapa yang diketahui, salah satunya kan EA-nya diketahui ya, sorry mana, energi pengaktifannya berapa kali lipat. Nah ini nanti bisa dipakai. Nah kemudian di sini apa namanya, intinya sih nanti kalian harus cari K dulu, cari K-nya. Nah di sini kan adalah order reaksi 2 ya. Nah untuk order reaksi 2, ingat lagi bahwa minus dA per dt sama dengan K
dikalikan dengan konsentrasi A pangkat 2 ya. Sehingga kalau kita nanti integrasi ya. Jadi di sini minus atau saya nanti pindahkan saja D A per konsentrasi A kuadrat sama dengan K kali DT. Nah, dari sini diintegrasikan ya. Ini A0 per AT, ini T0 per T ya. T0 kan 0 sampai T. Ini 0 sampai T, ini A0 ya. A0 ke AT. AT itu konsentrasi terakhir. Ini kalau saya pindahkan, maka di sini kalian akan mendapatkan, ini jadi karena, ini minusnya, lupa. Minusnya di situ. Nah, di sini kalian akan dapat kalau di sini karena kan ini jadi kebalik ya. Kalau seperti ini kan jadi 1 per ya, tapi kan dikali negatif juga. Jadi di sininya itu adalah 1 per, kalau di ini kan, atau biar gampang lah ya. Ini nanti kalian, saya maksudnya tadinya mau menunjukkan ini, tapi nanti harus ada kerjaan tambahan. Jadi 1 per AT sama dengan di sini kan 1 per konsentrasi A0 ya, ditambah KT ya. Nah, ini minus-minusnya nanti dikali. Kalau ini kan sebetulnya ini ya, ini itu adalah A0 dikurangi, jadinya ya A0 dikurangi AT ya. Tapi sama dengan minus sama dengan minus KT. Nah, sekarang dibalikan, jadi ini minus AT-nya pindah jalur, jadi KT ditambah 1 per A0 sama dengan AT, 1 per AT. Nah, ini awalnya pakai ini dulu. Nah, di sini ditulis nih, yang telah bereaksinya berapa persen. Di sininya ditulis dulu sampai nanti dapat K-nya. K untuk P, K untuk P-nya dapatkan dulu. Ini pakai ini saja, jadi di sini 30 A0 sama dengan A0 gitu. Nah, nanti T-nya berapa, nanti dapatkan K-nya berapa gitu. Begitu ya. Nah, nanti dari situ buat persamaan baru. Di sini ada pernyataan di mana energi pengaktifasinya itu sama. Jadi nanti akan akhirnya harus dapat ln K untuk atau K untuk Q. Nah, setelah dapat K untuk Q, ya sudah nanti bikin ini ya, persamaan ini dengan K-nya nanti dicari T. Ini konsep banget. Lumayan, tapi masih maksudnya hal yang bisa dikerjakan. Nanti saya akan tunjukkan saja jawabannya. Kemudian lanjut di sini. Silakan untuk yang A, apa yang harus kita lakukan? Halo. Masih butuh waktu? Oke, kalau butuh waktu silahkan. 5 menit, 10 menit lah. Ya, setelah 5 menit nanti. Kalian ini sudah punya ya. Saya mau update
dulu di Edunex. Oke, ternyata di Edunex udah ya, udah ada ya tadi yang sampai terakhir itu. Oke, sudah ada yang mau coba? Yang A paling gampang. Jadi reaksinya itu memiliki Kc 14, kemudian delta H-nya itu negatif, artinya dia itu eksoterm. Bagaimana kalau tekanan? Tekanannya harus? Halo? Ini udah nggak fokus kali ya kalian? Izin jawab, Pak. Ya, silahkan. Pertama, Tekanannya harus? ini kan reaksi eksoterm, berarti suhunya diturunin. Suhu diturunkan, ya. Suhu diturunkan. Kemudian tekanan? Lalu volumenya dinaikkan. Volumenya dinaikkan, artinya volumenya dinaikkan, tekanannya. Kalau volumenya dinaikkan, tekanannya? Tekanannya menurun, Pak. Tekanan turun, reaksi ke arah mana? Malah ke Salah, Pak. Kebalik, Pak. Kali. Jadi saya bilang tekanan, jauhnya volume. Tekanan harus ditingkatkan, artinya volume diturunkan. Apalagi? 2 atau
H2-nya ditambahkan ya. Tuh. Jadi itu ditambahkan. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang menambahkan H2 pada mol yang sama? Ke kanan, Pak. Hah? Kalau ditambahkan H2. H2 ya, yang kalau H2 ditambahkan dia akan lebih banyak karena H2-nya adalah pangkat 2. Nah, sekarang di awal reaksinya terdapat gas karbon monoksida 25 molar dan gas hidrogen. Pertanyaannya, hitung konsentrasi gas karbon monoksida dan gas hidrogen pada keseimbangan. Di sini pertanyaan setelah setimbang 3 gas metanol, ya. Kalian pakai MRA. Mula-mula di sini adalah apa? 0,25. Ini mula-mulanya tidak diketahui, katakanlah X. Nah, kemudian pada apa mula-mula di sini 0 kan untuk metanol. Nah, kemudian di akhir kita tahu bahwa di akhir itu metanolnya 0,232. Nah, 0,232 ini apa? Nah, berarti kan dia yang bereaksi kan? Yang bereaksi adalah ini plus 0,232 kan? Karena awalnya kan 0. Berarti untuk X, nah X ini adalah ketika bereaksi ini adalah minus, kalau di sini 1, ini 2 kan? 2 kali 0,232. Nah, ini minus 0,232. Sehingga pada keadaan akhir sama dengan ini adalah 0,25 dikurangi 0,2 berapa? 841 ya. 0,18 ya, 0,18. Katakanlah di sini tidak tahu ya. Ini itu tidak tahu, ini sama dengan X minus berapa? 0,464 ya. 0,464. Nah, sekarang kita cari konsentrasi akhir. Konsentrasi H2 saya tulis dulu deh ya, Kc. Atau saya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Saya tulis di sini. Salah, kalau kayak gini bikin lanjut. Ya sudahlah. Konsentrasi apa? CH3OH dibagi konsentrasi CO kali konsentrasi H2 kuadrat. Sekarang H2-nya balikan ke situ. Jadi H2 sama dengan di sini dia adalah akar konsentrasi CH3OH dibagi konsentrasi O kali Kc. Gini ya. Benar ya, saya nggak kebalik. Nah, sekarang dapat ya konsentrasi H2-nya. Nanti bisa ketahuan X-nya berapa. Jadi B dengan C dapat dari sini. Nah, kalau pas kesetimbangannya ya ini ditanya gas hidrogen pada kesetimbangan, gas karbon monoksida pada kesetimbangan ini yang tadi. Konsentrasi awal hidrogen dari sini dapat.
sorry, dari ini dan ini. Nah, ini KC juga sama, tinggal saja. Oke, ada yang ditanyakan? Semuanya sudah dibahas. Kita lihat kinetika. Kemarin saya nggak pakai yang ini, saya pakai yang ini. Saya nggak pakai yang ini kayaknya, kinetikanya. Saya lupa, saya menjelaskan pakai yang mana. Ini tuh saya minta, saya kayaknya nggak ngebahas ini ya. Nah ini oh iya kalau ini tadi ini ya, apa namanya, cari reaksi pembatas, berarti tinggal dicari mana yang paling kecil nilainya. Nah di sini diketahui yang paling kecil nilainya adalah K1 ya. K1 itu paling kecil 10 pangkat minus 4. Maka relatif dengan K3, nah reaksi paling lambat itu adalah reaksi K1. Sehingga reaksi penentunya adalah ya ini, konsentrasi NO2Cl saja. Kalau di sini sudah cukup. Spesies zat antaranya ya sudah di sini kan ketika persamaan reaksi hidrolisis ya sudah, ini tinggal ditambahkan semuanya. Cl-nya coret, kemudian mana lagi yang dicoret? OH dicoret ya. Sepertinya sudah ya. Oh iya, NO juga dicoret. Ini ada di sini. Jadi NO2Cl ditambah H2O menjadi HCl ditambah HNO3. Nah, itu adalah persamaan reaksi hidrolisisnya. Nah, kemudian persamaan lajunya ya sudah, ini saja, dia tergantung NO2Cl saja karena K1 adalah yang paling lambat gitu. Nah, yang ketiga ditanyakan konsentrasi HNO3 setelah 2 jam. Nah, di sini kita tahu R ya. R-nya kita dapat, ini sudah kita pakai R0 saja berarti. Kita tidak dikasih apa namanya, order reaksinya. Di sana juga order reaksi 1 ya. Nah, kalau mau kita bisa pakai bahwa di situ adalah order reaksi 1 ya. Karena ini kan order reaksi. Nah, untuk menjawab yang sini kita tahu ini adalah order reaksi 1. Nah, untuk order reaksi 1 kita pakai yang ln apa namanya, konsentrasi apa, saya tulis AT aja ya, yang akhir dibagi konsentrasi A0. Nah, A0-nya ya ini A0-nya juga tidak didefinisikan ya, berarti kita pakai yang ini saja. Hitung konsentrasi NO3 yang di, oh ini ada, sorry, A0 saya kok nggak lihat. Ini A0-nya diketahui, nah nanti ya sudah, ini kan 1:1. Jadi konsentrasi AT sama dengan sama dengan konsentrasi, sama A0 dikurangi AT berarti ya, sama dengan konsentrasi HNO3. Ini sama dengan minus KT. Ini K-nya tahu, T
AT-nya 2 jam, nah 2 jamnya dibuat dalam detik ya. Nah, di sini kan tahu ya, bisa dapat AT-nya berapa, konsentrasi AT-nya. AT itu adalah konsentrasi N2O3 terakhir. Nah, yang bereaksinya berapa? Ya berarti kan A0, konsentrasi A0 dikurangi konsentrasi AT sama dengan konsentrasi yang bereaksi. Ini akan jadi sama dengan konsentrasi HNO3. Gitu. Ini yang paling sulit di kuis ini tuh ya kinetik sebetulnya. Kalau kinetiknya kalian bisa pahami ya sudah. Oh ini yang 7 ya saya kerjakan. Nah ini juga kayaknya soal waktu kapan gitu ya. Dihitung PO. Nah di sini ini apa? Ini kita tahu P total. Nah, P total, kemudian setelah tidak terhingganya berapa tahu. Nah, di sini yang diketahui adalah di sini P0. Ini kok ada suara-suara ini ya? Suara-suara burung, anak saya kayaknya. Jadi di sini nanti tuh kalau P total sama dengan 2PO ini tuh dapatnya. Karena kan di sini ya. Di sini itu 1, di sini itu 1 tambah 1. Ini lumayan ini. Di sini tuh. Jadi kalian harus cari dulu definisinya masing-masingnya. Dibuat dulu MRA-nya. Dibuat dulu ya MRA. Jadi mula reaksi akhir gitu. Mula-mula P0 ya. Oke, yang ini harusnya kalian di buku-buku juga ada, tapi masih bisa. Ini konsepnya cukup lumayan juga. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Dari tadi sudah diam semua. Ini tadi solusinya ya, kita lihat sama-sama. Sebentar. Memang ada suara-suara buruk di luar. Jadi berasa di mana? Nah ini udah ya benar semua ya, sesuai dengan yang kita kerjakan. Sampai sini juga sama ya, jadi 1 tambah 1 ya, di dua-duanya dipakai. Nah ini tadi yang saya sampaikan, ini sebetulnya bisa dicoret saja. Jadi M1 sama dengan M2 udah gitu aja, nggak usah sampai ATM dulu kan. Saya nggak tahu yang ngapain di sini pakai jadi 4 ATM sama dengan berapa. Oke, yang ini tadi yang sudah disampaikan bahwa betul ternyata ini kita tidak harus mengalihkan. Ya, jadi kita jangan mengalihkan membagi dulu karena hasilnya nanti akan agak kacau. Tapi kalau misalnya dengan hukum Hess, nah dengan di konsep hukum Hess tadi yang menarik sebetulnya. Jadi kita dapat
K-nya itu adalah sama dengan net reaksi net. K di sini tuh reaksi netnya saja. Jangan-jangan itu semuanya bisa konfirmasi ulang saja silakan. Tapi yang jelas itu tidak akan boleh dipakai untuk cari. Nah ini tadi yang saya sampaikan ini agak sulit karena harus kita cari KP dulu buat persamaan. Di sini ada perbandingan. Perbandingannya dipakai nanti dapat K. Satunya lagi nanti dicari T. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang ini. Ini tadi sudah, tekanan ditambah, volume diperkecil sudah. Tadi suhu diturunkan juga sudah. Nah, ini juga sudah ya, tadi sesuai. Nah, yang ini mah gampang. Harusnya. Oke, ada yang bertanya? Oke, kalau misalnya tidak ada ya, karena saya ya. Untuk kunci jawabannya bakal dibagiin nggak, Pak? Enggak. Yang tadi aja kalian harus nyatet. Ya, tadi kan sudah dijelaskan satu-satu ya. Nah, jadi saya harapannya adalah seperti di kelas kalian mencatat ya. Nah, kalau misalnya tidak mencatat, kemudian tidak melakukan sesuatu ya salah sendiri. Itu ya. Jadi kesepakatannya sekali lagi untuk kedepannya juga kalian harus atau kalau misalnya sedang daring ya terserah mau screen capture atau di record. Tapi kalau misalnya record itu tidak boleh ya kalian langsung melakukan mengupload karena di sini ada yang namanya berapa itu materinya kena copyright. Ya. Jadi sebagai kampus yang besar kita sebaiknya tidak melakukan itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini tadi semuanya sudah dibahas. Jadi harusnya sih sudah oke. Oke, kalau tidak ada, nah karena dari tadi pada diam terus, sepertinya kalian sudah tidak sudah pada tidak konsen. Kemudian jumlah partisipannya juga kita hanya 2/3 dari seharusnya. Maka saya akan tutup saja ya pertemuan kita hari ini. Oke, semoga kuisnya dilancarkan, kemudian pemahamannya bisa bertambah baik sampai dengan nanti untuk ujian. Dan semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang untuk besok. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.